Dan ini perlu diamalkan. Baca saja kalau subuh atau pada sholat. Memang waktunya banyak. Kalau pilihannya banyak memang agak repot. Nanti ya apa namanya, kalau kita baca saja sering, insya Allah nanti juga hafal sendiri. Kayak nadhoman, kalau kita sering baca nadhoman, lama-lama lancar sendiri nadhomannya, ya kan? Dan aja nggak usah ingat-ingat nadhomannya, itu mulutnya udah ngomong sendiri kan gitu. Kayak kalian baca Fatihah itu, Fatihah anak-anak kecil itu kan dengeran aja ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kecil itu kan ngajinya nggak ngeliat, masih ikrok, masa bisa baca Fatihah enggak? Tapi dari pendengaran, karena sering dibaca ya nggak hilang-hilang. Nah, dari situ dibaca bareng-bareng, nadhoman bareng-bareng. Kita sering baca, insya Allah sudah hafal. Wah, ini Al-Masih Dajjal, ini fitnahnya luar biasa. Bahkan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan, supaya Nabi Isa gitu, yang apa namanya bisa menyembuhkan penyakit yang divonis kira-kira nggak bisa sembuh, itu bisa disembuhkan karena Dajjal. Tapi semuanya atas izin Allah untuk fitnah kaum muslimin. Dan nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nah, selama adzan ini masih berkumandang, insya Allah belum. Tapi kalau sudah nggak ada adzan yang berkumandang, nggak ada orang yang ngaji seperti ini, ya berarti dia cepat-cepat kiamat. Karena kajian-kajian seperti ini itu sama saja kita memperlambat terjadinya kiamat. Selama ada masih orang yang masih bahas ilmu Allah masih dikaji, ibadah sholat jamaah masih dijalankan, maka kiamatnya masih lama. Kalau sudah nggak ada haji, itu standar Anda nggak lama. Kita ini udah akhir zaman akhir, zaman koretan gitu. Udah iman tuh alhamdulillah luar biasa. Untungnya para nabi kita itu Nabi Muhammad yang sifatnya Raufur Rahim. Dalam surat At-Taubah itu ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini ayat ini luar biasa. Dulu dalam awal-awal pembukuan Al-Quran, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Zaid bin Sabit, itu beliau ingin menuliskan ayat ini. Jadi surat Al-Quran itu ada yang kurang. Dalam surat Taubah itu ada yang kurang, 128, 129, yang terakhirnya itu. Ya, Sayyidina Utsman tahu ada ayat ini, tapi beliau tidak berani mencantumkan karena belum punya saksi. Nah, sahabat-sahabat yang lain ditanya, mereka tidak tahu ayat itu. Sahabat yang lain tanya nggak tahu. Akhirnya ada sahabat, siapa kalau nggak Huzaimah, ya sahabat Abu Ayyub Abu Musa Al-Ansari itu yang menyampaikan. Sahabat Huzaimah itu selalu sahabat yang apa namanya, yang dianggap dua orang. Jadi syahidataini, syahidun syahadataini. Nah, itu sahabat Huzaimah. Karena pernah suatu ketika itu Rasulullah sedang di pasar, sedang transaksi dengan orang Badui. Orang Badui itu orang Arab pegunungan ya. Kalau orang kita waktu Bison, turun itu orang Badui. Dan mereka nggak tahu aturan. Mereka pernah Rasulullah transaksi, kalau nggak salah itu beli onta sama Rasulullah. Transaksinya sudah deal, uang sudah dibayarkan, tapi ontanya belum diambil sama Rasulullah.
Orang Badui tadi, onta itu dijual lagi ke orang lain. Nah, itu orang Arab itu begitu, tapi nggak semuanya. Ya. Modelnya begitu. Kalau sampai nanti haji kemudian waktunya apa nyembelih kambing ya. Itu kalau nggak sampai lihat sendiri sembelihannya, sampai nyembelih sendiri, oh jangan pergi, dijual lagi nanti kambingnya. Bahaya itu. Nah itu benar. Rasulullah akhirnya tanya, wahai penduduk pasar, siapa yang tadi itu menyaksikan saya? Bahwasanya saya sudah transaksi dengan orang Badui. Terus insya Allah terserah saya gitu. Mau yang ini iman, mau ini enggak. Nah, itu makanya hidayah itu yang ngasih Allah. Dalam surah Al-Fatihah itu kita harus selalu minta diberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah aku petunjuk ya Allah, sebagaimana petunjuk yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau berikan nikmat, tidak sebagaimana petunjukmu, tidak. Ihdinas siratal mustaqim siratoka, tidak begitu. Tidak sebagaimana petunjukmu. Bagaimana kita mau mengikuti Allah? Ya nggak bisa. Tapi mohon aku berikan petunjuk ya Allah, sebagaimana petunjuk-petunjuk yang Engkau berikan pada orang-orang yang Engkau berikan nikmat. An'amta 'alaihim, sebagaimana petunjuk yang Engkau berikan, yang Engkau berikan pada orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub ini Nasrani, dhalin ini apa namanya, Israel Yahudi. Tidak seperti umat atau golongan yang mereka Engkau murkai, dan tidak seperti golongan umat yang tersesat. Kenapa orang-orang Nasrani itu dimurkai sama Allah? Orang Kristen dimurkai sama Allah karena mereka menganggap Allah itu punya anak, menganggap Allah itu punya istri, ada Tuhan emak, Tuhan bapak, Tuhan anak gitu. Mereka dimaksud, jadi mereka itu dibenduni, dibenci, mendapatkan ghadab, mendapatkan marahnya Allah Subhanahu. Waladdallin, dan tidak seperti jalannya orang-orang yang tersesat, seperti orang-orang Yahudi. Karena mereka itu ngeyel terus sama nabi-nabinya. Mereka pasti selalu minta mukjizat, selalu minta bukti. Makanya Rasulullah itu jarang sekali menampakkan mukjizatnya, tidak kayak nabi-nabi zaman dahulu. Kenapa? Karena biasanya kalau mukjizat itu sudah ditampakkan, kok dia tidak beriman, pasti adab turun. Kalau mukjizat sudah ditampakkan, kok umatnya ini nggak beriman, adab pasti turun. Makanya Rasulullah jarang-jarang menampakkan mukjizatnya, itu jarang-jarang sekali. Karena nggak mau kayak umat-umat terdahulu, kayak Nabi Soleh contohnya minta mukjizat umatnya, ya kan? Akhirnya Nabi Soleh memukulkan tongkatnya ke batu, ya kan? Akhirnya muncul unta di sana, unta dari surga, luar biasa. Nabi Soleh bikin aturan, nggak boleh ini orang-orang mengganggu unta ini, dibiarkan. Akhirnya tanaman-tanaman warganya dimakan sama unta, gitu. Nah, akhirnya malah yang punya tanaman tadi dikejar, kalau itu boleh disembelih hadiah. Nah, itu adalah nggak boleh, karena itu tentang mukjizat. Nah, akhirnya kalau sudah dicari kemudian dibunuh, adab turun. Nabi Yahya Nabi mati, Nabi beliau meninggalnya malah digergaji sama umatnya. Parah itu, Israel itu parah. Nabinya itu dibunuh gitu. Parah namanya orang Israel, orang Yahudi. Mereka berani dengan nabinya, dan Yahya tanya terus. Pernah suatu ketika Nabi Musa kalau nggak salah, itu orang Israel ada yang meninggal
kemudian tidak diketahui yang meninggalnya siapa. Kemudian Nabi Musa nyuruh orang Israel tadi untuk nyari sapi yang gitu. Nyari sapi tidak apa deh. Nyari sapi. Aslinya kalau Nabi Musa nyuruh nyari sapi, ya, nyari sapi apa saja bisa. Gitu. Tapi kan dibuat sulit-sulit sendiri. Sapi yang bagaimana? Yang tidak tua, yang tidak muda. Yang warnanya apa? Malam bukan gitu. Dipersulit sendiri. Yang warnanya itu agak emas-emasan, ini malah susah nyarinya. Makanya jangan banyak tanya. Nanti malah repot. Ya, kalau masalah apa namanya ijazah atau amalan, nama lu nggak usah tanya ini. Kalau begini gimana? Repot nanti malah repot sendiri kalau dijelaskan. Gitu ya. Kemudian akhirnya malah berat sendiri mereka. Akhirnya malah membeli unta yang dicari, akhirnya satu-satunya unta itu ketemu dan dibeli dengan harga yang mahal. Malah susah sendiri. Nah itulah orang-orang Bani Israil. Nah mereka sangat cerdas, pinter-pinter otaknya itu luar biasa. Tapi maka mereka sering dengan lagunya saja tidak akur, sering berani. Tapi tidak semuanya, ya tidak semuanya. Pastinya ada Nabi, walaupun 1-2 orang dari pengikutnya yang jadi santrinya yang nurut ya ada, yang gitu. Nabi Nuh bikin kapal, yang beriman aja yang mau naik, yang tidak beriman buat lebih banyak lagi yang tidak mau naik kapal. Makanya beliau dikenal dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua setelah Adam. Adam punya anak. Setelah itu kan manusia dibunuh semua, habis. Tinggal Nabi Nuh dan beberapa umatnya yang beriman saja. Begitu. Yang disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Sampai istrinya aja nggak iman, anaknya aja nggak iman, sampai segitunya. Jadi nggak usah pusing, Habib kok begitu, nggak usah Habib, Nabi aja anaknya yang belangsak sudah ada. Jangan Nabi itu, Nabi itu punya anak itu nggak beriman. Apa mungkin hal seperti itu biasa saja. Dan kita tetap harus takdim dengan siapapun, apalagi itu zuriyah Nabi, harus takdim. Masalah dia bagaimana urusan dia sama Allah saja. Biarkan. Kemudian selanjutnya ya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. 1 jam ya, 9:10. Hampir sejam. Tanya aja. Pasangan kok orang Israel. Ternyata banyak yang datang banyak ternyata. Tidak kelihatan banyak lagi. Ustaz, untuk yang tunjuk apa at-tahiyat itu ketika apa syahadat itu atau asyhadu alla pas la ilaha illallahnya atau pas ilallahnya gitu ya. Kan begini lah, tahiyat begini, seperti angka 51. Jadi ini jari tengah ini ke sini, ini lah garis ini. Kalau dalam kitab mahal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah itu apa namanya jari telunjuknya di angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang angkat, ada yang dari awal. Kalau Syafi'iyah illallah, kira Syafi'i saja. Memang ada yang digerakkan dari awal ada, tahiyat dari awal ada yang mulai asyhadu ada. Tapi yang kita amalkan orang Syafi'iyah illallah. Pas ilallah ya. Terima kasih. Sholawatnya Ustaz jadi tadi wa ala ali ya, sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya, wa ala ali. Kalau sini kan enggak. Kita pada khilaf ya kan?
Dan di kitab-kitab Sahih pun ada yang wajib menambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad seperti itu. Kalau misalkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wa ala ali itu juga sah. Bisa langsung menurut ulama ini kan begitu. Jadi bukan berarti membatalkan kan. Misalkan nggak pakai wa ala ali sayyidina. Masalahnya itu kalau di kitab takrib saya itu wa ala ali itu dimasukkan ke rukun, kalau tidak salah dimasukkan ke rukun. Jadi kalau itu menurut ulama yang Syafi'iyah satunya tidak sah. Kalau sini kan sholawat atau di sholat kan cuma ini aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah itu aja kan? Nggak ada wa ala alinya di sini. Setelah itu langsung bahas atau di salam. Nah, berarti tidak ada kewajiban menambahkan wa ala ali. Tapi dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang lain takrib dari saya itu ada menambahkan wa ala ali. Daripada sholat kita nanti dipermasalahkan, diperselisihkan ulama, yang penting biar ulama itu semua nggak usah gitu saja lebih enak. Apa susahnya sebenarnya wa ala ali? Ya, Berarti sekarang tambah wa ala ali. Kalau sholat Ibrahimiyah dibaca lengkap, pastinya wa ala ali juga baca kan. Yang tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat awal nggak usah wa ala ali, Nah, tuh. nggak usah wa ala ali. Dengan Kalau yang saya baca katanya begitu. iya. Maksud saya itu tadi tahiyat awal. Oh, tahiyat akhirnya harus ada wa ala ali. awal cuma Tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad, yang tahiyat keduanya Baru wa ala ali setelah selawat Ibrahim. ya. Tahiyat awal itu akhirnya siapa? Mbak anu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang juga kelebihan juga nggak apa-apa. Kalau sholat jamaah kadang-kadang kan imamnya itu di tahiyat awalnya kan lama ya. Kalau kita lanjutin sampai tahiyat akhir bacaannya sah atau tidak? Sahnya ya sholatnya tetap sah. Cuma itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena yang dianjurkannya sampai situ, yang disyariatkannya itu sampai situ. Jadi dibaca, Dia baca. ditambahkan kalau mau ditambahkan doa di tahiyat terakhir ya. Ya. Setelah sholawat Ibrahimiyah baru doa. Kan di masyarakat dengan doa apa saja. Tapi yang lebih utama doa ta'awud tadi, ya Allah, ya Allah, kalau ada doa kabul dan seterusnya. Tapi yang lebih utama lagi setelah doa ta'awud tadi tambah lagi doa-doa yang lain, nggak masalah juga. Tapi selama nunggu sudah diam saja. Diam aja nggak masalah, kan kita ngikutin imam. Ya. Makmum itu harus ngikutin imam. Imam Ya, berdiri misalkan berdiri. tahiyat awal sudah selesai nih. Ya. Kok lama gitu jadi timbul apa orang kusuknya jadi Imamnya baca lama banget aja. Nah, akhirnya kita tambahkan ke tahiyat selanjutnya bacaan selanjutnya itu boleh nggak? Ya boleh saja. Boleh, tapi agak dianjurkan sih. Tidak. Tidak dianjurkan. Bagus dia. Ya, lebih baiknya itu dia tidak melanjutkan. Kalau daripada khusyuk, daripada nggak khusyuk kan gitu alasannya. Ya. Jadi sholat itu kalau dawuhnya Maulana Habib bin Yahya ya, sholat khusyuk itu nggak perlu semuanya. Ambil di Fatihah sama tahiyat saja. khususnya Itu di sini. rukunnya ya. Ambil di Fatihah dan tahiyat saja. Khususnya di sana. Kalau nggak bisa, maknanya nggak tahu. Ya paling tidak kamu itu merasa dilihat sama Allah. Kan gitu. Khusyuk itu kan terusannya dalam rukun iman, rukun Islam itu hadis riwayat Umar. Man ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Susah ya? Kalau nggak bisa, ya fa innahu yaraka, yakinilah
bahwasanya Allah itu sedang mengawasi, sedang memperhatikan Kayak ngawasi. yang diperhatikan Allah itu bukan kok hanya zahir kita, hati kita. Ya, hati kita, hati kan sholat, hati ke pasar, pemikiran kita, nah itu yang diperhatikan. Makanya kalau bisa itu khususnya itu intinya itu di situ. Intinya itu tahiyat dan syukur-syukur semuanya bisa khusyuk ya luar biasa. Gitu ya. Apa yang lain silakan. Tadi Pak Ustadz yang surat Al-Kahfi 1 sampai 10 itu ada waktunya nggak? Pengamalannya ya tadi ya. Hafal saja. Hafal saja. Kalau dipakai untuk bacaan surat apa? Boleh. Malah dijadwalkan berlomba pakai itu. Boleh. Dasar. Di istiqomahkan itu boleh. Biar nggak lupa saja. Tingkatan derajatnya sama dengan yang Allahumma yang tadi. Apanya? Kan untuk doa. Oh iya. itu tingkatannya sama dengan itu ya. Sama. Ya, itu kan sama-sama doa. Kalau ini kan, kalau yang Al-Kahfi 1 sampai 10 itu biasanya itu ada keterangan hadisnya. Kalau kita Dajjal maka amal doa Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 kan begitu. Kalau di sini kan memang juga dianjurkan diajarkan Rasulullah. Tapi di sini nggak tahu ini hadis apa enggak. Kalau di sini nggak disebutkan hadisnya. Mungkin kalau saya cari, saya cek mungkin ada hadisnya. Artinya disunahkan oleh para ulama, bahkan yang mewajibkan. Jadi kan seakan-akan ini ada dasar hadisnya. Kalau hanya doa saja sampai pada taraf yang hampir wajib itu biasanya ada dasar hadisnya. Kalau di sini nggak disampaikan. Mungkin masih belum banyak yang paham dari asas terus soleh gitu kan tingkatannya apa aja kadang-kadang cuma dengar apa aja cuma mohon penjelasan. Ya ada hadis sahih, ada hasan, ada mursal, ada dhaif. Kadang yang dhaif malah sering ditiru, sering dijalankan. Kalau Ya. yang di TikTok itu banyak kan kalau dikaji malah banyak kan dhaif ya. Dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan ibadah. Hadis-hadis itu boleh. Dhaif boleh. Yang terpenting tidak syadidud dhafi. Tidak banget dhaifnya. Nah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau hanya pada dhaif saja, pada taraf dhaif, kalau untuk keutamaan amalan itu nggak masalah, masih bisa diamalkan. Kecuali kalau untuk patokan hukum ini nggak boleh tuh, harus hadis yang sahih. Nah, ini yang nggak disukai sama orang-orang Muhammadiyah itu, nggak mau hadis sahih, nggak mau. Nah, orang itu suka nih hadis sahih, mau itu suka nih amalan-amalan banyak. Kita lihat hadis sahih. Bahkan Imam Bukhari masih apa? Imam Malik yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan selama tidak dhaifnya itu pada taraf yang sampai hadis palsu, sampai hadis yang palsu, hadis mungkar, nggak sampai segitu. Hanya pada taraf dhaif saja nggak masalah. Puasa Muharram 100 dosa 1 tahun. Terus apa? Nah, biasanya itu ciri hadis dhaif begitu. Pahalanya itu apa? Mulu-mulu gitu loh pahalanya, mulu-mulu. Pahalanya itu kayak menggiurkan sekali, tapi ya nggak masalah. Itu juga diamalkan para ulama kita. Para ulama kita juga pastinya sudah mempertimbangkan itu semua. Ya masalahnya kata-katanya 1 kali puasa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Yang mengingatkan dihapus dosanya 2 tahun yang lalu. Yang mengingatkan semua kan. Dari jualan tos. Cuma mengingatkan aja biar terhapus dosanya. Tapi yang mengingatkan itu benar gak ya?
Ada dasarnya ini. Kalau dasar hadisnya kan yang puasa. Dan mengingatkan itu tambahan, tapi kan jadi orang yang nggak paham kan jadi ya sudah mengingatkan saja. Yang mengingatkannya itu ambil hadis Ramadan. Ya kan, mandala ala khairin, mandala ala khairin, falahu mithlu ajri fa'il. Karena siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Yang namanya ngaji, ngajak temennya ngaji, namanya berpahala ngaji temennya. Kebetulan satu ketika sampai nggak bisa hadir temennya ngaji, dapat pahala ngajinya temen, gitu ya. Tanpa mengurangi pahalanya yang hadir. Nah itu pahalanya. Kalau fadilahnya ya beda lah. Cuma ngetin aja kok, lebih-lebihan gitu. Tidak ada yang ngamalkan, cuma saling mengingatkan saja. Apa yang lain? Santai ya. Ya, tadi aku nanya kata Mas. Itu enggak diajak itu ya Pak. Yang beli enggak diajak. Ada yang Mas siapa namanya? Allah. Kemarin kesini dia katanya insya Allah saya istiqomah nanti. Enggak ngaji. Akut, Masih akut. Apa? teman ajaknya. Ya. Oke, dong. Cuma mau ikut tak. Ayo, mudah-mudahan Allah yahdi. Mudah-mudahan dikasih hidayah. Kalau yang di sini komplit kalau ini komplit lah baca ya ini patah. Nah, ini nggak bisa. Harus ada ikutin imam itu dalam hal gerakan. Pemandu dalam hal gerakan. Dalam hal bacaan seperti rukun sholat qauli ya, terutama ya ada 4 takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dan salam itu harus dibaca sendiri. Harus dibaca dan suaranya keluar. Enggak cuma saja. Suaranya keluar, telinganya sendiri mendengar. Kecuali budak lah, itu nggak apa-apa. Atau ada kereta kelewat kenceng, nah, masjidnya di samping ada kereta, nah itu ukurannya yang andaikan tidak ada kereta lewat kita dengar sudah cukup, nggak perlu kalau kereta lewat suaranya semakin kencang. Nah, itu yang di sini. Berarti tidak ada tanggung jawab dari imam bukan ya, berarti nggak? Apanya? Nggak sepenuhnya tanggung jawab dari imam untuk Enggak sepenuhnya, termasuk Fatihah yang masbuk yang ditanggung oleh imam itu Fatihahnya saja. Ya pada rakaat yang ketinggal itu, rakaat selanjutnya dia sudah wajib baca sendiri. Kalau makmum masbuk ya, imam udah Fatihah, kemudian baca surat, kemudian kita takbir, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku. Nah, maka kita langsung ruku saja, karena kita makmum yang masbuk. Itu baru Fatihah kita ditanggung. Tapi untuk rakaat selanjutnya baca sendiri. Cuma ketika imam baca Fatihahnya jahr, kita disunahkan untuk mendengarkan dulu. Setelah imam baca Fatihah selesai, baru kita baca Fatihah. Nah, kalau imamnya langsung baca surat gimana Pak? Ya sampai baca Fatihah sendiri, nggak usah dengerin imam. Kecuali Fatihah kita udah dibaca, udah selesai, imam masih baca surat, baru dengar. Makanya di situ dianjurkan setelah baca amin itu imam memberikan space waktu yang kira-kira cukup untuk baca Fatihah pada makmum. Itu ada sunnahnya. Ada kesunahan yang memang jarang orang mengamalkan di sana. Memang keterangannya itu gak di kitab-kitab kecil kayak begini, kitab-kitab besar. Jadi kalau habis tahlilan, maka itu masih waktu kita lupa baca suratnya. Iya. Akhirnya lupa baca surat gitu. Langsung di Subhanallah. Kalau saya imamnya emang lupa baca surat. Kalau saya imamnya
memang waktu sunnah untuk makmum itu biar gantian gitu Pak, biar nggak terganggu dengan bacaan surat kita sebagai imam. Makmumnya biar fokus baca Fatihahnya. Kadang kan makmum itu bingung ketika imam baca surat, imamnya setelah Fatihah langsung nyambung surat, kita baca Fatihah itu kadang kayak rancu gitu, betul nggak? Nah, makanya disunahkan di sana. Ya kita bisa fokus dengan Fatihah kita, setelah selesai baru kita dengerin imam baru baca surat dan kita baru fokus dengerin. Ada yang lain, maksud Tuhan apa? Tadi mau madu, saya mau yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Anna itu tansibul isma wa tarqal khabar. Tambah gak paham. Nahwu ini. Israel ini. Tansibul isma wa tarqal. Jadi ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada dhanna wa akhwatuha. Ini kalau kita belajar nahwu belajar kapan nih dan apa ini gitu. Yang benar ya Rasulullah apa ya Rasulullah gitu. Yang benar ya Rasul. Ya Rasul, Allah. Karena munada mudof itu ya Rasulullah. Kalau munada mufrad, dhamma. Ya Muhammadu. Nah itu Muhammad itu saja jangan diteruskan. Kalau Muhammadur Rasulullah jadi ya Muhammad Rasulillah. Kalau mudof ya Muhammad Rasulillah. Rasulillah kan mudof ilaih. Ini kalau ya Muhammadur Rasulullah bisa juga. Nah ya Muhammadu, wahai Muhammad, mufrad munadanya ar-rasul yang jadi sifat. Kalau belajar nahwu begitu. Kalau belajar nahwu ini pakai dan abatun Muhammadar. Iya, ada annya itu. Ayat memasukkan lafaz memasukkan itu apa? Kalau itu dibahas sama lain. Kalau nanti sama kayak adzan berarti. Iya, sama kayak adzan. Selama ada anna ya setelahnya pasti fathah. Kalau mufrad. Mufrad apa lagi? Malah ditulis gak usah dijagain. Intinya dan kalau ada anna Muhammad dan. Ya, apa? Belum, masih jauh. Ini pembahasannya Oh, Ngaji nahwu itu harus hafalan. Siap hafalannya? ya. Siap. Harus hafalan. Memang benar. Kalau nggak hafalan percuma sebenarnya ngaji nahwu itu. Saya kan tidak usah ngaji. Kalau nggak mau hafalan, soalnya nahwu itu kan nanti ditanya nikbat kalimat apa, isim apa, isim apa, gitu. Pada tempat baca apa, maksud dijasuk katanya apa, rumah jadi tanda Eropa ada berapa tempat, itu kan hafalan semua. Ini baca, oh ini dibaca ini karena begini ingat alasannya. Cuma ngaji-ngaji aja, mending nggak usah ngaji nahwu. Matangnya aja Ustaz. Soalnya percuma ngaji nahwu itu untuk apa? Kan untuk baca kitab. Untuk ilmu biar kita ini bisa baca kitab. Dan juga harus punya perbendaharaan bahasa Arab. Kita bisa nahwu tok nggak punya perbendaharaan bahasa Arab. Yo nggak jarang juga. Nggak jarang. Punya perbendaharaan bahasa Arab nggak bisa nahwu. Ya kayak orang Arab begitu. Orang Arab kan kalau baca wakaf semua. Aku ketahuan salahnya gitu. Jadi yang nasol, jer, rofa, supaya disyukur semua lebih aman gitu. Jadi aku ketahuan salahnya. Ini orang bisa baca kitab pasti bisa bahasa Arab, walaupun agak terbata-bata gitu. Karena sambil ngerangkai itu otaknya ya. Itu benar. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, kita lagi umroh atau haji itu biasanya dimuliakan ya. Nawal itu lebih murah biasanya. Kalau belanja itu dapat murah biasanya.
Nah dianggapnya orang pendidikan gitu. Nggak tahu kalau begitu Pak Haji ya. Itu biasanya. Halal. langsung naik derajatnya. Kan taman halal berapa harganya? Tahu saja halal. Juga di Arab itu kan ada pengalaman. Bisa bahasa Indonesia juga. Anak kamu besok. Gitu lah. Tapi orang Arab itu pinter orang Jawa, percaya saya. Orang Arab itu orang Arab itu heran dengan orang Indonesia yang hafal Nadom Alfiyah 1000 bait. Di sana itu gak ada yang hafal Alfiyah. Yang hafalin gak ada karena mereka yang merasa punya bahasa, tapi mereka nggak paham ilmu tata bahasa Arabnya, malah nggak paham. Orang-orang Arab tidak ada yang tahu nahwu, nggak ada. Malah yang pelajari nahwu malah apa namanya pakar keilmuan nahwu itu bukan di Arab, malah. Bukan di Mekah Madinah, malah Imam Sibawayh di Basrah Kufah. Makanya terkenal perdebatan ilmu nahwu itu antara Basrah dan Kufah. Yang keduanya itu bukan di Mekah Madinah, ahli dalam nahwu. Sampai aja, ya. Agama memang dari sana munculnya, tapi keilmuan malah yang ngarang ilmu nahwu Alfiyah bin Malik ya. Alfiyah bin Malik orang mana? Orang Andalusia. Andalus itu mana? Andalus Persia Turki ya. Persia itu mana? Andalus. Andalus itu mana Pak? Bukan Arab. Itu Said bin Malik ya, Qala Muhammad bin Malik itu 1003 ya, 1005 baik antum. Itu malah bukan dari orang Andalusia. Jadi keilmuan itu benar-benar benar-benar berkembang itu malah di luar Arab. Spanyol. Iya, Spanyol itu Andalus Spanyol. Iya. Madrid ya. Madrid. Benzema bukan. Kemudian muhaddis Bukhari, Imam Bukhari yang punya kitabnya itu 1 derajat di bawah Quran, itu Bukhari. Orang mana? Itu loh siapa? Amerika musuhnya siapa? Rusia. Orang Rusia. Jadi keilmuan Islam itu malah bukan di Arab, ulama-ulama sana malah mana? Orang Arab.